Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrafal Fitri dengan NIM akhir 022 dari kelas D, dan merupakan kelompok 1 dengan nama asisten Kamil Trisaputra. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai darah dan jaringan limfoid yang berkaitan dengan tugas karya saya. Jadi langsung saja pada video pertama, yakni darah, saya akan menjelaskan materi ataupun materi darah. Jadi di sini saya akan menjelaskan nama preparat, morfologi serta strukturnya. Untuk pewarnaan dan sediaan yaitu ada pada darah, dan pewarnaannya menggunakan pewarnaan white dan gamsa. Jadi saya akan menjelaskan morfologi, struktur dan fungsinya saja. Jadi untuk yang pertama itu adalah nama preparat. Yang pertama itu adalah eritrosit, sel darah merah dengan morfologi atau struktur. Dia berbentuk bikonkav dan tidak berinti, memiliki fungsi mengangkut sari-sari makanan serta mengedarkan oksigen dalam tubuh. Untuk yang kedua itu adalah trombosit. Jadi morfologi atau struktur dari trombosit ini berbentuk bikonveks, tidak berinti, dan merupakan pecahan dari megakariosit. Jadi untuk fungsinya dari trombosit ini adalah berperan dalam pembekuan darah. Untuk preparat yang ketiga adalah neutrofil. Jadi di sini kita bisa melihat strukturnya atau morfologinya, ada yang berbentuk seperti batang yang kita sebut dengan immature, dan yang berbentuk segmen kita menyebutnya dengan sebutan mature. Jadi untuk fungsi dari neutrofil sendiri itu adalah memfagositosis patogen yang asing dalam tubuh. Jadi untuk yang ke preparat yang berikutnya yakni basofil, memiliki ciri-ciri granula dan memiliki bintik-bintik atau sitoplasma yang berwarna ungu dalam sitoplasmanya. Jadi ini merupakan golongan dari granulosit yang memiliki fungsi untuk antiinflamasi dan anti alergi, berperan dalam reaksi alergi. Jadi untuk preparat yang berikutnya yakni eosinofil. Jadi untuk morfologinya kita melihat sendiri di sini sitoplasmanya berwarna merah, agak kemerah-merahan jika kita melihatnya daripada gambar ini. Jadi untuk fungsi dari eosinofil ini sendiri adalah berperan pada antiinflamasi ataupun reaksi alergi juga. Jadi untuk preparat berikutnya yakni limfosit. Jadi pada limfosit ini kita bisa melihat ciri-ciri bahwasannya sitoplasma dari limfosit ini, nukleus pada sitoplasma limfosit ini sangat besar dan hampir mengisi seluruh ruang dari sitoplasma. Kita bisa lihat pada gambar. Untuk fungsi dari limfosit itu sendiri adalah untuk menghasilkan antibodi. Jadi jika ada patogen yang masuk, antibodinya bisa melawannya. Lanjut pada preparat berikutnya yakni preparat monosit, yang kita bisa lihat bentuknya atau morfologinya berbentuk seperti huruf C ataupun cinta, ataupun berbentuk seperti kacang. Jadi kita bisa melihatnya. Ya, ini adalah preparat dari monosit, dia berbentuk seperti cinta. Jadi untuk fungsi dari monosit sendiri itu adalah berperan dalam fagositosis atau pemakanan bakteri-bakteri atau patogen-patogen yang asik dalam tubuh kita. Jadi itu merupakan fungsi dari monosit. Lanjut ke materi berikutnya yakni jaringan limfoid. Pada jaringan limfoid ini saya itu menjelaskan seperti sebelumnya. Untuk pewarnaannya itu sama menggunakan pewarnaan HE. Jadi pada preparat yang pertama itu adalah preparat limfonodus. Sedianya juga di limfonodus ini merupakan perbesaran 10 kali perbesaran. Jadi kita bisa melihat di sini pada preparat gambarnya. Yang pertama itu adalah kita bisa melihat di sini adanya kapsula fibrosa, adanya sinus marginalis, adanya bagian korteks, dan adanya bagian medula. Di sini kita bisa melihat adanya nodus limfatikus yang berbentuk bulatan, dan di dalamnya itu adalah centrum germinativum di dalam nodulus limfatikus itu. Jadi untuk preparat yang kedua sama juga, itu limfonodus, tapi ini adalah perbesaran yang 40 kali. Kita bisa melihat struktur yang sama pada sebelumnya, yakni struktur nodulus limfatikus, dan di dalamnya ada centrum germinativum serta kapsula fibrosa dan sinus marginalis.
yang berwarna putih itu adalah sinus marginalis. Jadi untuk preparat berikutnya yakni kita bisa melihat di sini adalah lien, di mana CDA-nya juga itu ada pada lien. Jadi untuk struktur yang bisa kita amati pada preparat ini yakni yang pertama adalah kapsula fibrosa, trabecula, sinus trabecularis. Yang kita bisa melihat di sini adalah sinus trabecularis yang berbentuk putih-putih, dan di sini kita bisa melihat arteri centralis lien yang berbentuk titik, dan di dalamnya itu dan di luarnya itu ada centrum germinativum serta nodulus lymphaticus. Jadi untuk preparat berikutnya kita bisa melihat ini adalah lien juga dengan perbesaran 40 kali. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwasannya ada sinus trabecularis beserta trabecula, serta yang berwarna hitam ini adalah pulpa alba, dan berwarna yang masih pink muda itu adalah pulpa rubra. Lanjut ke preparat berikutnya, ini kita bisa melihat adalah preparat dari tonsilla palatina dengan 10 kali perbesaran. Kita bisa melihat struktur-struktur yang ada pada preparat ini. Yang pertama itu adalah tonsilla cryptae, bendaliur, serta nodulus lymphaticus, centrum germinativum. Untuk preparat berikutnya yang pembesaran 40 kali ada cryptae, bendaliur, epitel berlapis gepeng tidak bertanduk, nodulus lymphaticus, centrum germinativum. Preparat berikutnya kita bisa melihat di sini adanya nama preparat ini adalah timus pada anak. Jadi kita bisa melihat sini adanya hasal body yang berbentuk merah, bulatan merah. Di sini kita bisa melihat banyaknya jaringan-jaringan sel-sel limfosit, serta sini kita bisa melihat adanya jaringan ikat. Untuk preparat berikutnya sama juga, ini masih timus pada anak dengan perbesaran 40 kali. Di sini kita bisa melihat adanya hasal body, adanya jaringan ikat, serta adanya sel-sel limfosit pada timus anak. Lanjut ke berikutnya, yakni kita bisa melihat pada preparat timus dewasa. Jadi di sini kita bisa melihat adanya hasal body, adanya jaringan lemak, adanya jaringan ikat pada preparat ini. Dan preparat yang terakhir yakni preparat hasal body, banyaknya sel body, dan di sini banyaknya juga sel-sel limfosit. Jadi pada preparat ini merupakan preparat timus pada anak karena banyaknya limfosit pada preparat ini. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan adalah preparat timus pada anak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.